Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Rozak di konten apa ini? Konten yang belum ada namanya. Oke teman-teman semua, gimana kabar kalian? Aku berharap kalian dalam keadaan yang baik-baik saja. Oke, di kesempatan kali ini aku akan sedikit menceritakan atau membahas tentang asal-usul dan juga sejarah tentang kotaku. Kota apa itu? Yaitu adalah kota Balikpapan. Pok, belikan aku makanan lah. Lapar banget cowok aku. Ganggunya beli makan apa sih? Apa ya? Belikan aku salome aja udah di tempat lele Ipan. Mana uangnya? Nah, kamu 5.000. Ya, jangan lupa angsulnya. Sama bilangin gak usah pakai kompek. Oke? Oke. Mungkin buat kalian yang belum tahu tentang kota Balikpapan, di sini aku coba kenalin, yaitu kota Balikpapan adalah salah satu kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Kalau kalian nggak tahu, Kalimantan Timur adalah salah satu provinsi yang ada di Pulau Kalimantan. Kalau kalian nggak tahu Pulau Kalimantan, itu kebangetan gitu. Itu kamu kocak banget dah, sumpah kocak banget. Oke, yang pertama, kenapa sih dinamakan kota Balikpapan? Ada beberapa versi cerita mengenai kenapa dinamakannya kota Balikpapan. Cerita ini aku dapatkan dari Arsip Nasional Republik Indonesia. Versi pertama yaitu di mana ada peristiwa pada tahun 1739, yaitu pada masa pemerintahan Muhammad Idrus dari Kerajaan Kutai. Sang Sultan memerintahkan kepada penduduk yang tinggal di sepanjang Teluk Balikpapan untuk menyumbangkan 1.000 lembar kayu, yang mana 1.000 lembar kayu tersebut akan digunakan untuk membangun istana baru di Kerajaan Kutai. 1.000 lembar kayu tersebut diikat menjadi satu untuk dijadikan sebuah rakit dan kemudian dikirim dengan cara dihanyutkan. Setibanya di tempat tujuan, jumlah kayu tersebut berkurang 10 lembar yang terhanyut ke suatu tempat yang bernama Jenebora. Akhirnya 10 lembar kayu papan tersebut tidak ikut disumbangkan dan wilayah yang tadi namanya sebelumnya itu Jenebora menjadi Balikpapan, yang diartikan papan yang kembali dan tidak mau disumbangkan. Jadi itu menurut versi yang pertama. Kemudian versi yang kedua ini menurut versi legenda suku Pasir Balik dan suku Pasir Kuleng. Diceritakan bahwa orang-orang suku Pasir Balik yang bermukim di Teluk Balikpapan adalah berasal dari kakek dan nenek yang bernama Kayun Kuleng dan Papan Alun. Kampung nelayan yang terletak di Teluk Balikpapan oleh keturunannya diberi nama Kuleng Papan, yang mana Kuleng ini artinya balik, sementara Papan ya papan, jadi Balikpapan, seperti itu. Itu menurut versi yang kedua. Dan versi lainnya ada dari seorang penjelajah dari Eropa yang bernama Francis Valentin yang menggambarkan Balikpapan dalam karyanya pada tahun 1724. Di sana dia menyebutkan bahwa terdapat sebuah desa yang bernama Gilipapan di sebuah daerah yang berada di antara lekukan sungai yang sepanjang 3 mil dari Pasir. Kalau ini menurut karya atau seorang penjelajah dari Eropa bernama Francis Valentin. Tentunya ada banyak sekali versi yang menceritakan tentang asal-usul dinamakannya kota Balikpapan. Maka dari itu, mungkin kalian kalau punya versi cerita yang lain bisa dicantumkan di kolom komentar. Kalau tadi kita ngomongin tentang asal-usul nama kota Balikpapan, sekarang kita coba bahas mengenai suku yang ada di kota Balikpapan. Data ini aku dapatkan dari Tribun News, cuman ini data di tahun 2021, mungkin nggak jauh beda ya mengenai suku yang ada di Balikpapan. Kota Balikpapan sendiri dihuni oleh berbagai macam suku bangsa, di antaranya suku yang paling besar yaitu adalah suku Jawa dengan persentase 42,13%. Kemudian ada juga suku Bugis itu sekitar 19,94%. Kemudian suku Banjar itu 13,65%, kemudian suku Butun itu 3,58%, dan Madura 2,48%.
Dan tentunya juga masih banyak lagi gitu mengenai suku-suku kayak suku Dayak, Kutai Tengah, Minahasa, Makassar, Mandar, Minang, dan masih banyak lagi tentunya yang cuman di sini lebih menonjol di kota Balikpapan. Untuk suku asli Balikpapan sendiri yaitu adalah suku Balik, yang mana kalau menurut Wikipedia, suku Balik ini adalah suku yang mendiami wilayah Sepaku di Penajam Pasir Utara dan juga kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Yang mana sekarang suku Balik sendiri menjadi suku minoritas yang ada di kota Balikpapan. Motor ayo cepet. Berikutnya mengenai agama atau kepercayaan di masyarakat kota Balikpapan, yang dimana Islam menjadi agama mayoritas dengan persentase 90,2%, kemudian Kristen 6,9%, Katolik 1,8%, kemudian Buddha 0,8%, Hindu 0,2%, dan Konghucu 0,0%. Data ini aku dapat dari Dukcapil Kota Balikpapan. Dan di balik banyaknya suku dan agama yang beragam, tapi kami di sini tentunya selalu menjaga kerukunan dan kedamaian serta menjunjung tinggi toleransi. Maju terus kotaku. Kalau dari tadi kita sudah membahas tentang asal-usul nama, kemudian suku dan agama, coba kita sekarang balik ke belakang, kenapa sih dinamakan atau di Balikpapan itu dijuluki sebagai kota minyak. Menurut Arsip Nasional Republik Indonesia, dalam Ensiklopedia Hindia Belanda dikatakan Balikpapan memiliki lahan yang kaya akan minyak bumi. Hal itu makin diperkuat dengan adanya kegiatan pengeboran minyak di Balikpapan berawal dari kerjasama antara JH Menten dan firma Samuel NCO dari London. Penelitian Mr. Adam dari Samuel NCO menyebutkan bahwa Balikpapan memiliki cadangan minyak yang begitu besar. Penemuan ini kemudian diadakan pengeboran untuk pertama kalinya pada tanggal 10 Februari 1897 yang berhasil menemukan sumber minyak dan tentu mendatangkan keuntungan. Pada tahun 1900 dibuatlah konsesi pertambangan Mathilda yang berisikan mengenai penyerahan sebidang tanah dari Raja Kutai kepada pemerintah Hindia Belanda untuk dijadikan pertambangan minyak. Jadi itulah mengapa Balikpapan disebut sebagai kota minyak, karena Balikpapan memiliki lahan yang kaya akan minyak. Oke, mungkin sedikit ada tambahan. Kita coba singgung sedikit mengenai wisatanya. Ada apa aja sih di Balikpapan? Mungkin dari kalian yang di luar kota Balikpapan ingin berkunjung ke sini sekedar untuk main atau tujuan lainnya. Maka dari itu di sini aku coba untuk menambahkan atau menyinggung soal wisata yang ada di Balikpapan. Wisata yang pertama di sini kita ngobrolin tentang pantai. Mungkin buat kalian yang tinggal di Balikpapan tentunya familiar dengan pantai-pantai yang ada di Balikpapan, dari mulai Pantai Lamaru, Pantai Manggar, dan sampai Pantai Melawai, bahkan begitu banyak bicara tentang pantai. Jadi buat kalian yang ingin jalan-jalan ke Balikpapan kemudian ingin berkunjung ke pantai, ada banyak opsi mengenai pantai yang ada di Balikpapan. Kemudian yang kedua, kalau kalian ingin main ke bukit atau ke hutan, di sini ada namanya bukit. Yang pertama ada Bukit Batu Dinding, walaupun memang bukan di Balikpapan, cuman deket lah dengan Balikpapan, dan aku udah kesana 2 kali dan memang tempatnya bagus banget. Dan kemudian ada juga namanya Bukit Kebo. Di situ banyak kerbau-kerbau karena memang asalnya bukan buat wisata tapi lebih tempat peternakan kerbau. Cuman di sana kalau buat spot foto juga nggak kalah kece. Kemudian kalau kalian pengen vibes yang ke hutan-hutanan gitu, kalian bisa berkunjung ke hutan lindung Sungai Wain, kemudian wisata hutan meranti, hutan bambu, kemudian kebun raya. Mungkin kalian juga bisa main kalau kalian ingin mencari vibes hutan-hutan gitu, yang mana hutannya itu hutan wisata seperti itu. Dan kalian kalau mau melihat satwa-satwa yang ada di sini, wisata-wisata tentang satwa, itu kalian bisa main di penangkaran buaya Tritip dan juga beruang madu tentunya. Oke, mungkin itu aja pembahasan pada kesempatan kali ini mengenai tentang kotaku, kota Balikpapan. Kalau kalian ada cerita-cerita menarik mengenai pengalaman-pengalaman yang kalian miliki, kalian bisa sharing di kolom komentar, karena
Sharing is caring. Dan kalau video ini bermanfaat buat kalian, kalian bisa share kepada teman-teman kalian. Dan maaf jika ada salah kata dan penyebutan nama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.